Shalom, selamat hari Minggu, selamat malam kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah kita pada malam hari ini, hari Minggu malam ya. Sebelum kita memulai ibadah kita akan membacakan nas firman Tuhan kita sebagai dasar kita memulai ibadah di malam hari ini. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa kita. Kita nyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan pimpin ibadah kami ini ya Bapa, dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama-Mu saja kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Kita nyanyikan pujian dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yesusku, kau kekuatan, kau kekuatan dan perlindungan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yesusku. Kepada hambanya kami persilakan. Terpuji nama Tuhan, Allah yang sudah memberkati kita, Allah yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kita dalam perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu, bahkan sampai hari ini. Kebaikan Tuhan selalu diberikan bagi setiap kita. Bersyukur untuk kesempatan di hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sudah memberkati kami, Allah yang sudah menjaga, melindungi, memelihara kami, bahkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah diberikan secara cuma-cuma bagi setiap kami. Terima kasih untuk rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Bahkan kesempatan di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami bagian ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 56, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak banyak orang. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah baca berkenaan dengan sebuah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam bahagian ini, seseorang yang datang kepada Yesus yang bernama Yairus. Ia menjumpai Yesus, menyampaikan kepada Yesus bahwa anak perempuannya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dan ia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Di tengah jalan menuju ke rumah Yairus, Yesus menyembuhkan seorang ibu yang sakit pendarahan. Lalu tibalah ketika mereka di rumah Yairus, dan dalam kesempatan itu mereka telah mendengar dan menemukan ternyata memang anak Yairus telah mati. Namun Yesus tetap datang, dan ia ditemani dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta Yairus dan istrinya. Mereka masuk ke rumah dan melarang orang lain untuk ikut serta di dalam pelayanan Yesus. Bahagian ini menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang datang dari Tuhan, sebab Dia sendiri adalah Tuhan yang memiliki kuasa atas segala kuasa yang ada di muka bumi ini, termasuk kuasa atas kematian. Namun ketika kita melihat Yairus, siapakah sebenarnya Yairus ini? Mengapa kitab suci mencatat tentang kisah Yairus dalam bahagian ini? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang yang bernama Yairus? Kalau kita membaca dengan teliti dalam bahagian ini, kita dapat belajar dari pribadi Yairus tentang langkah dan tindakannya yang dilakukan oleh Yairus berkenaan dengan pergumulan seorang bapa terhadap anaknya yang sakit, dan juga tentang kepercayaannya kepada Tuhan, secara khusus kepada Yesus dalam perjumpaan bersama dengan Yesus. Setidaknya ada 3 bahagian penting yang dapat kita pelajari dari sosok yang bernama Yairus. Yang pertama adalah tentang kepercayaannya. Di ayat 41 firman Tuhan berkata, "Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya." Yairus adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi.
yang disebut dengan sinagoge. Bagi orang Yahudi, sinagoge ini adalah tempat bagi mereka untuk beribadah, tempat bagi mereka untuk belajar. Ada kalanya juga sinagoge dipakai sebagai tempat untuk persidangan, sebagai tempat untuk pertemuan komunitas, serta kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga pusat kehidupan dalam keseharian umat Yahudi sebagian besar dilakukan di tempat yang namanya sinagoge. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Yairus adalah kepala sinagoge di mana ia tinggal. Kedudukannya ini membuat ia dihormati. Kedudukannya ini membuat ia dipandang oleh masyarakat sebagai gambaran bagi kita bahwa ternyata dalam bahagian ini, walaupun ia memiliki kedudukan sebagai kepala rumah ibadat, ia dihargai, dihormati oleh umat di waktu itu. Ia diperhadapkan dengan pergumulan, dan ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Yairus tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepada Yesus. Hal ini memberikan gambaran tentang kepercayaan Yairus kepada sosok yang ada di hadapannya, yaitu Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus, memberikan gambaran kepada kita bahwa ia tidak memiliki daya untuk memikul beban pergumulannya. Ia tidak memiliki kekuatan untuk memikul beban yang sedang ia gumuli. Itulah sebabnya perjumpaan dengan Yesus, ia tersungkur di depan Yesus dan menyerahkan pergumulannya kepada Yesus. Ia melakukannya karena ia percaya bahwa Yesus sanggup memberi kesembuhan kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Hati Yesus tergerak melihat sikap yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh Yairus. Ia lalu mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Yairus menuju ke rumah tempat tinggalnya. Melihat keberadaan ini, melihat iman dari Yairus sendiri, ia tidak menghiraukan apapun statusnya, apapun juga jabatannya. Yang jelas bahwa ia mengambil keputusan untuk menaruh seluruh pergumulannya di depan kaki Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yairus menunjukkan kepada kita bahwa ia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dalam menghadapi pergumulan hidup, Yairus mengambil satu langkah yang begitu tepat, yaitu datang kepada Yesus, mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus. Pergumulan hidup adalah bahagian yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Pergumulan hidup adalah bahagian yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Sebab kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita adalah manusia yang terbatas kemampuannya untuk menanggung segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita mengalami pergumulan, yang Yesus minta adalah kita menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Janji Yesus akan memberi kelegaan, tetapi bagi setiap orang yang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita yang adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, tetap diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pergumulan hidup, tetapi Tuhan kepeduliannya tetap diberikan kepada kita.
supaya kita datang kepada Tuhan. Dalam pergumulan sekalipun, percayalah bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yang kedua, belajar dari pribadi yang bernama Yairus. Kita akan meneladani tindakannya, di mana ia adalah seorang pribadi yang sabar. Ayat 42 berkata, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Apabila membaca perjalanan Tuhan Yesus yang mengikuti Yairus menuju ke rumahnya untuk menolong anak Yairus, Alkitab mencatat bahwa anaknya hampir mati. Bisa kita bayangkan banyaknya waktu yang terbuang oleh karena orang banyak yang berdesak-desakan mengikuti Yesus, di mana Tuhan Yesus harus berjalan di antara orang banyak itu. Dan ditambah lagi dalam perjalanan itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Alkitab mencatat bahwa perempuan itu sudah 12 tahun lamanya ia sakit dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga. Sehingga perempuan ini membutuhkan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus mengambil keputusan bahwa ia melayani perempuan itu yang sakit pendarahan. Dan dalam sisi Yairus, ini adalah bahagian ujian yang begitu berat. Karena anaknya di rumah sakit hampir mati dan membutuhkan pertolongan yang cepat. Tetapi sekarang perempuan ini yang sakit pendarahan itu menyebabkan Yesus harus terhenti langkahnya untuk tiba di rumah Yairus. Dan benar saja, sementara Yesus berbicara dengan perempuan itu, Yairus mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati. Hal ini membawa masalah baru bagi Yairus. Dan ia harus berhadapan dengan realita kehidupannya bahwa anaknya bukan lagi sakit tetapi sudah mati. Di satu bagian, Yairus mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati. Tetapi di bagian yang lain, Yairus melihat secara langsung bahwa Yesus dapat menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam kondisi seperti ini, Yairus tetap sabar menunggu Yesus untuk datang ke rumahnya. Kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan mutlak dilakukan oleh Yairus. Kesabaran yang sama yang seharusnya setiap orang percaya juga melakukannya. Sabar menunggu waktu Tuhan. Kita juga harus menunggu waktu Tuhan. Jangan memaksa dan mendesak Tuhan. Jika kita belum ditolong oleh Tuhan dalam pergumulan kita yang menurut kita sangat berat, hendaknya kita tetap percaya dan tetap bersabar bahwa waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Tapi ketika waktu Tuhan datang, itulah waktu yang terbaik dalam rancangan Tuhan untuk kita semua. Yang ketiga, belajar tentang pribadi Yairus. Kita belajar ternyata Yairus adalah pribadi yang memiliki pengharapan. Ayat 49 dan 50 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kehendak Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita usahakan. Yairus berharap anaknya mengalami kesembuhan, tetapi keadaan jauh lebih berat. Ia menerima kabar bahwa anaknya sudah mati.
ketika Yairus mendengar kabar bahagian ini sebagai ayah bagi anak ini, ia tentu memiliki pergumulan yang lain, sulit untuk menerima realita yang ada. Dan ketika seseorang itu memberi laporan kepada Yairus, dalam kesempatan itu juga Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh Yairus. Itulah sebabnya Yesus memberikan kekuatan kepada Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Seringkali kita pun harus menghadapi realita yang begitu berat dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Sepertinya tidak ada lagi kondisi yang bisa memberi kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Untuk menjalani kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi situasi kondisi apapun sebenarnya adalah bahagian dari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengajar kita, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Setelah melalui perjalanan yang panjang, serta ditambah dengan tekanan yang begitu berat yang dialami oleh Yairus, Yairus berhasil melalui pergumulannya, dan ketika bersama dengan Yesus tiba di rumahnya, Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Apa yang dilakukan oleh Yairus, apa yang disaksikan oleh Yairus tidak bisa terlepas dengan kesetiaannya pada pengharapannya hanya kepada Yesus Kristus. Pengharapannya akan pertolongan yang datang dari Tuhan. Keadaan yang Yairus alami dapat juga terjadi dalam kehidupan kita. Dikala kita sedang menanti jawaban dan uluran tangan Tuhan, seringkali muncul masalah baru, seringkali muncul persoalan baru, seringkali muncul pergumulan baru yang seakan-akan kesulitan hidup itu tidak pernah berhenti untuk kita alami dan kita tanggung. Kondisi apapun yang kita alami hari ini, hari esok, masa yang akan datang, tetaplah memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan tidak pernah menutup matanya, Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk melihat dan mendengar setiap keluh kesah anak-anaknya yang hidup di dalam pergumulan. Karena itu tetaplah meneladani Yairus, tetap memiliki pengharapan kondisi apapun yang sedang kita alami di hari ini. Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun pergumulannya begitu berat yang harus ditanggungnya. Alkitab mencatat bahwa Yairus datang kepada Tuhan. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon belas kasihan dari Yesus. Menyatakan kepada kita bahwa ia memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa ia berharap dan menanti pertolongan dari Tuhan, bahwa ia percaya begitu penuh akan demonstrasi kuasa Tuhan yang sanggup dinyatakan dan memberi jawaban atas kehidupannya. Belajar dari Yairus, dalam bahagian ini kita diajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bersabar waktu Tuhan bagi kita, dan tetap memiliki pengharapan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu.
Ajar kami untuk meneladani Yairus di dalam percayanya kepada Tuhan, di dalam kesabarannya menantikan waktu Tuhan, bahkan pengharapannya kepada Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidupnya. Ajar kami untuk meneladani Yairus dan juga untuk tetap setia dalam perjalanan kehidupan dari hari ke hari. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa akan senantiasa menjaga, melindungi dan menopang dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita bersyukur sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita dan memberkati kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang kita miliki. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendam. Ayat yang kedua, iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya ini persembahan dipakai hanya untuk kemuliaan dan pekerjaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di doa syafaat, kami persilakan. Sebelum kita berdoa dalam doa syafaat dalam kesempatan ini, saya menyampaikan dan membacakan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga beberapa keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Dela Rakerda Resti, Charwin Yance, Erik Pramana, Trifani, Jenny Graciela Dau, Marcelo Fernando, Nasya Suncalista, Riana Anggraito R. Widayat, Antoni, Evita Sakbe Palili, Juliandi K. Evata, Julita Andriani, Sutiono, Sulam Laing. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Habel Pembangunan dan Ibu Novi Julia Evantri, Bapak Dr. Harrison Awang dan Ibu Esther Yohana Adam, Bapak Simpson Uluk dan Ibu Esther L, Bapak Dr. Frankie Sintoro dan Ibu Dr. Veronica. Atas nama Gembala, seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih, penyertaan dan perlindungan Tuhan
yang Tuhan sudah beri bagi kami semua. Dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, untuk menikmati kasih setia Tuhan dan menikmati berkat-berkat khusus. Dalam kesempatan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun kelahiran dan juga beberapa keluarga yang berulang tahun pernikahan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun juga di dalam rumah tangga anggota jemaat. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia kelahiran dan 1 tahun usia pernikahan. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam seluruh kehidupan mereka, segala hal yang indah yang mereka boleh nikmati dalam sepanjang kehidupannya, akan Tuhan terus nyatakan dalam seluruh kehidupannya. Karena itu berkati seluruh kehidupan setiap pribadi dan keluarga, agar mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menikmati berkat-berkat khusus yang Tuhan beri, menikmati segala kasih setia dan rancangan Tuhan bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, bahkan hidup takut akan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, jaga, lindungi, dan pelihara seluruh kehidupan mereka, agar mereka senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang mengalami sakit. Bapak Billy Joni, Ibu Elvina Ajang, Ibu Ropina, Bapak Daniel Yesaya, Pak Iden Usat, Benedik, Bapak Mesri Tinus, Ibu Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Yoses Ismunaji, dan Yoli Sutopo. Kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi sakit yang mereka jalani, dalam kondisi perawatan yang mereka jalani, dalam kondisi pemulihan yang mereka jalani, kami datang kepada Tuhan berdoa kiranya tangan Tuhan yang berkuasa untuk menjamah setiap tubuh mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dengan cara Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala penyakit yang mereka derita. Karena itu Bapa, angkat sakit mereka dan beri kesembuhan bagi setiap mereka. Bagi mereka yang harus ditangani oleh dokter perawat, kiranya Tuhan memberkati seluruh fasilitas yang digunakan, juga Tuhan berkati sehingga setiap dokter, perawat, dan obat-obat yang dikonsumsi dipakai oleh Tuhan sebagai sarana penyembuhan bagi setiap mereka. Namun sekiranya sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan mereka untuk mengalami sakit, kami percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka untuk menanggung rasa sakit yang sementara mereka alami. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat Tuhan di tempat ini. Para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan jemaat di sini. Baik keluarga Bapak Gembala dan Ibu, keluarga Bapak Asisten dan istri. Kami percaya bahwa kesempatan yang mulia yang Tuhan beri bagi setiap kami untuk memikul tanggung jawab yang mulia dari Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan menggembalakan jemaat di GKI Siloam Tarakan ini. Semua hal yang dibutuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Keterampilan-keterampilan yang perlu Tuhan juga akan memperlengkapi, sehingga kehadiran kami baik secara pribadi dalam kehidupan keseharian maupun juga dalam pelayanan, kami senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk meneguhkan, menguatkan jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan keseharian mereka. Berdoa untuk seluruh badan pengurus jemaat, seluruh pengurus kategorial dan pengurus kelompok doa. Tuhan kiranya memberkati periode yang Tuhan izinkan bagi setiap pribadi, periode yang Tuhan izinkan bagi setiap
orang untuk mengambil tanggung jawab dalam pelayanan di bidang yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Perlengkapi dengan kuasa-Mu Bapa, agar setiap bagian boleh dikerjakan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan bahwa inilah mandat yang Tuhan beri untuk mengerjakannya. Karena itu Bapa, mampukan mereka, beri keterampilan khusus untuk melakukan setiap pelayanan itu. Beri kesehatian dalam mengerjakannya, beri kesatuan di dalam melakukannya, sehingga satu dengan yang lain tidak merasa mengintimidasi atau terintimidasi, satu dengan yang lain merasa diteguhkan, dikuatkan di dalam melaksanakan setiap bagian pelayanan. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini pelayanan semua dilakukan dengan penuh keterbatasan, tapi inilah waktu Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Dalam kondisi seperti ini, ajar kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap sabar bahwa ini adalah waktu Tuhan dan setiap rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang indah. Ajar kami untuk tidak menggerutu, ajar kami untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang keliru di hadapan Tuhan, sehingga kami didapati oleh Tuhan sebagai hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang tidak bercacat, baik melalui perkataan, melalui tindakan, ataupun juga dalam keteladanan hidup. Kami berdoa dan menyerahkan rangkaian bulan misi dalam bulan Agustus, dalam masa pandemi yang semua serba terbatas, tentu dalam kegiatan kegerejaan, dalam kegiatan pelayanan dan juga terbatas. Tuhan menolong kami, sehingga kami bergandengan tangan. Ajar kami untuk bertutur kata yang baik, tidak melukai hati sesama, tidak melukai hati sesama pengurus dalam menanggung tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga perkataan kami, tutur kata kami, tindakan kami menyukakan hati sesama kami, terlebih menyukakan hati Tuhan. Kekuatan yang ada pada kami dalam kebersamaan kiranya boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, pekerjaan mulia yang Tuhan taruh bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pembangunan gedung anak dan remaja boleh terselesaikan. Karena itu Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati panitia. Ada beberapa bagian yang perlu diselesaikan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong panitia sehingga semua boleh terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Pemanfaatan gedung pembinaan anak dan remaja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya seluruh elemen pengurus dalam jemaat ini boleh bersinergi dengan baik, merancangkan setiap kegiatan dan menggunakan gedung ini dengan arif dan bijaksana, sehingga tempat yang indah yang Tuhan sudah beri bagi jemaat Tuhan boleh kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam segala situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam kesempatan ini. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk berdoa dan menaikkan syafaat kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kepada Bapak Pendeta Yance, kami persilakan untuk membawa kita di dalam doa penutup. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita semua. Ibadah kita dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Saya akan memimpin doa sebagai doa penutup dalam ibadah kita di hari ini. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami dalam ibadah ini, Allah yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.